Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya yang pertama sekali ingin menyambung tadi dari dua pembicara sebelumnya, jadi Pak Ketua dan Pak Dubes, adalah tentang diplomasi dulu yang pertama. Diplomasi Islam dalam sepak bola. Apa urgensinya? Kalau kita bicara urgensinya, masing-masing punya alasan. Kembali ke niat. Qatar saya pikir tidak hanya sekedar punya niat bisnis, tidak hanya memiliki sensasi, ini kayak sensasi, tetapi juga mereka punya pandangan-pandangan lain tentang bagaimana tentang penyebaran dan juga pengaruh Islam yang saat ini kita harus akui nilai-nilai buruk Islam diamplifikasi, terutama setelah kejadian Black September, bahwa Islam ini agama yang keras. Jadi sebenarnya tidak salah. Saya pun dulu sebelum syahadat, saya juga melihat Islam sebagai agama yang sangat keras, hingga saya sangat menolak. Tetapi begitu saya mengenal, bisa syahadat. Tahun berapa? Saya Syahadat. 2009 dan kebetulan saya bertemu dengan ulama yang juga penggemar bola. Saya ketemu dengan sekarang baru almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Tengku Zulkarnain. Ya, jadi almarhum. dia penggemar bola, dia ulama, dan dia bilang kita kalau mau berdakwah di segala tempat, at any cost. Jadi misalkan Muhammad Salah ini kan kalau kita bicara tentang ajaran aturan Islam mungkin tidak ideal. Dia menggunakan celana yang tidak menutupi dengkul. Ini kan sebenarnya. Tetapi apa yang dilakukan Salah adalah dakwah terbaik, diplomasi Islam terbaik, karena dia bisa membuat menyadarkan atau memberi contoh bahwa berdakwah tidak harus selalu dengan membacakan ayat suci, tetapi bagaimana perilaku dia bisa menginspirasi orang-orang yang tadinya melihat Islam secara buruk, tiba-tiba bisa menjadi oh begini ternyata Islam itu indah. Saya juga pernah bertemu dengan Dr. Zakir Naik kebetulan di Jakarta. Saya sampaikan hal seperti itu. Oh ya, kita bisa berdakwah dengan cara apapun. Waktu itu belum ada isu Qatar. Yang ada pada saat ada Dr. Zakir Naik, isunya adalah Qatar melakukan apa saja untuk menjadi tuan rumah, sehingga menjerumuskan Presiden FIFA, Sepp Blatter, dan juga Presiden AFC, Pak Hamam. Jadi, tapi kalau kita kembalikan at any cost, untuk diplomasi yang baik mungkin dibutuhkan biaya yang luar biasa, bukan hanya biaya angka ya, tapi juga pengorbanan yang lain. Jadi saat ini kita memetik hasilnya, meskipun kita tidak ikut jadi tuan rumah, tetapi kita bisa belajar. Paling tidak kan tahun depan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini kan juga sebuah tantangan luar biasa dan dicontohkan dengan sangat baik oleh Qatar. Mungkin isunya tidak akan kontradiksinya tidak seperti separah Qatar sekarang. Qatar ini kan ingin mencitrakan Islam baik, tetapi di sisi yang lain dia sangat keras sekali terhadap LGBT dan juga alkohol. Meskipun sekarang alkohol bisa direduksi ya, tapi LGBT tidak, karena ini juga harus dipahami oleh yang lain. Karena kiper pemain Prancis Hugo Lloris dan juga Aguero dari Argentina itu juga bisa sadar kenapa kita memusuhi Qatar, karena ketika orang datang ke Prancis, saya ingin mereka wisatawan mengikuti atau menghormati budaya kami. Ketika kami datang ke Qatar, kami melakukan hal yang sama. Jadi no big deal. Satu lagi Ilkay Gundogan, dia sebenarnya tidak ingin melakukan gerakan tutup mulut karena dia seorang Muslim. Bagaimana seorang Muslim bisa mendukung LGBT? Tidak bisa, tetapi ini sebagai bagian dari tim, dan sekarang isu itu sudah selesai. Jadi LGBT sudah selesai, para politisi silahkan bertarung, sepak bola kembali ke jalan yang benar. Jadi itu ceritanya.